Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Fatihah dari kelas KPI 2A dengan NIM 430102200022. Di sini saya berperan sebagai Bupati. Menjadi seorang bupati dan ingin menjadi warga negara yang baik serta menciptakan negara yang aman, makmur dan sentosa dalam hal identitas nasional dan aspek-aspek kenegaraan, berikut adalah beberapa langkah yang dapat saya lakukan. Yang pertama yaitu mendorong pendidikan berkualitas. Jadi saya akan mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan di daerah saya dengan memperhatikan infrastruktur pendidikan yang memadai, memperbaiki kualitas guru, dan memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua warga. Pendidikan yang baik akan membantu masyarakat memahami nilai-nilai kebangsaan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya identitas nasional. Kemudian yang kedua yaitu mempromosikan kebudayaan dan seni. Saya akan mendukung kegiatan seni dan budaya di daerah saya, termasuk mendukung pertunjukan seni lokal, festival budaya, dan pelestarian warisan budaya. Hal ini akan membantu memperkuat identitas nasional dan meningkatkan rasa kebersamaan di antara warga. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Saya akan menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk memberikan intensif kepada pengusaha lokal, membuka peluang investasi, dan mengembangkan sektor-sektor potensial di daerah tersebut. Dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi, masyarakat akan merasa lebih aman dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Kemudian yang keempat yaitu menggalang kerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah lain. Saya akan menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah pusat dan daerah lain untuk memperkuat hubungan antar wilayah. Melalui kerjasama ini dapat dilakukan pertukaran pengalaman sumber daya dan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan identitas nasional dan menciptakan keamanan dan kesejahteraan bersama. Saya menjadi seorang bupati dan ingin menjadi warga negara yang baik, serta menciptakan negara yang aman, makmur, dan sentosa dalam hal konstitusi negara. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat saya lakukan. Yang pertama yaitu memahami dan menerapkan konstitusi. Saya akan mempelajari dengan seksama konstitusi negara dan memastikan bahwa saya memahami sepenuhnya nilai-nilai, prinsip, dan ketentuan yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, saya akan berkomitmen untuk menerapkan konstitusi dengan jujur, adil, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran konstitusional. Saya akan berupaya meningkatkan kesadaran konstitusional di antara warga negara, terutama melalui pendidikan dan sosialisasi. Saya akan menggalakkan program-program pendidikan tentang hak-hak dan kewajiban konstitusional, serta pentingnya menghormati dan melindungi konstitusi sebagai landasan negara. Yang ketiga yaitu mendorong partisipasi aktif. Saya akan mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses politik dan pemerintahan. Saya akan mengadakan forum-forum partisipatif, konstitusi publik, dan mekanisme lain untuk melibatkan warga dalam pengembalian keputusan yang berkaitan dengan implementasi konstitusi. Hal ini akan memperkuat legitimasi dan keterwakilan dalam proses politik. Kemudian yang keempat yaitu melindungi hak asasi manusia. Saya akan memastikan bahwa hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi dilindungi dengan baik. Saya akan mendukung lembaga-lembaga penegak hukum yang independen serta mempromosikan keadilan, kesejahteraan, dan non-diskriminasi dalam semua aspek kehidupan.
Jadi seorang bupati dan ingin menjadi warga negara yang baik serta menciptakan negara yang aman, makmur, dan sentosa dalam hal demokrasi. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat saya lakukan. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran demokrasi. Saya akan memprioritaskan pendidikan dan sosialisasi tentang demokrasi kepada masyarakat di wilayah saya. Saya akan mengadakan program-program edukasi yang melibatkan sekolah, lembaga masyarakat, dan media dalam memberikan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai demokrasi, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya partisipasi aktif dalam proses politik. Kemudian yang kedua yaitu mendorong partisipasi aktif. Saya akan menciptakan mekanisme dan forum yang memungkinkan partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan. Saya akan mengadakan pertemuan publik, konsultasi, dan mekanisme partisipatif lainnya untuk memastikan bahwa suara warga didengar dan dihargai dalam proses pembuatan kebijaksanaan. Saya juga akan mendorong warga untuk terlibat dalam pemilihan umum dan proses politik lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu membangun transparansi dan akuntabilitas. Saya akan memastikan bahwa pemerintahan daerah yang saya pimpin beroperasi secara transparan dan akuntabel. Saya akan melibatkan warga dalam pengawasan kegiatan pemerintah, mempublikasikan informasi secara terbuka, dan mengadopsi praktik-praktik tata kelola yang baik. Saya juga akan mendukung kehadiran media yang bebas dan independen sebagai pengawas demokrasi. Kemudian yang keempat yaitu mendorong kebinekaan dan toleransi. Saya akan mempromosikan kebinekaan dan toleransi di wilayah saya. Saya akan mendorong dialog antar kelompok masyarakat, menghormati hak asasi manusia, dan melawan diskriminasi dan intoleransi. Saya akan berusaha menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung kegiatan yang memperkuat persatuan di tengah perbedaan. Jadi seorang bupati dan ingin menjadi warga negara yang baik serta menciptakan negara yang aman, makmur, dan sentosa dalam hal negara hukum. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat saya lakukan. Yang pertama yaitu menghormati dan menerapkan hukum. Saya akan memahami sepenuhnya peraturan hukum yang berlaku dan memastikan bahwa saya dan pemerintah daerah yang saya pimpin patuh pada hukum. Saya akan mendorong seluruh warga negara dan aparat pemerintah untuk mematuhi hukum, termasuk melalui penyuluhan dan sosialisasi. Yang kedua yaitu membangun sistem peradilan yang independen. Saya akan mendukung lembaga peradilan yang independen dan profesional. Saya akan memastikan bahwa hakim dan aparat penegak hukum memiliki kebebasan dan integritas dalam menjalankan tugas mereka. Selain itu, saya akan berupaya meningkatkan aksesibilitas dan kecepatan proses peradilan untuk memastikan keadilan bagi semua warga. Kemudian yang ketiga yaitu mendorong transparansi dan akuntabilitas. Saya akan membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Saya akan menjadikan akses yang mudah terhadap informasi publik, mempublikasikan laporan keuangan, dan menerapkan mekanisme pengawasan yang efektif. Saya juga akan mendorong partisipasi warga dalam pengawasan pemerintah dan menyambut kritik konstruktif dari masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu memperkuat sistem hukum dan kebijakan. Saya akan bekerja sama dengan pemerintah pusat dan lembaga terkait untuk memperkuat sistem hukum dan kebijakan. Saya akan mendukung upaya pembaruan hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta memastikan keberlanjutan dan konsistensi
implementasi kebijakan yang berbasis hukum. Jika saya menjadi seorang bupati dan ingin menjadi warga negara yang baik, serta menciptakan negara yang aman, makmur, dan sentosa dalam hubungan antara warga negara dengan pemerintah. Berikut adalah beberapa langkah yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu membangun komunikasi dan keterbukaan. Saya akan memastikan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan warga negara. Saya akan mengadakan pertemuan rutin dengan warga, mendengarkan aspirasi dan masukan mereka, serta memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai kebijakan pemerintah daerah. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan partisipasi warga. Saya akan mendorong partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik. Saya akan mengadakan forum-forum partisipasif, konsultasi publik, dan mekanisme lain yang memungkinkan warga untuk berkontribusi dalam pembuatan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu memperdayakan masyarakat. Saya akan memperkuat kapasitas masyarakat dalam hal pengorganisasian, manajemen proyek, dan pemecahan masalah. Saya akan mendukung program pelatihan dan pendampingan bagi warga yang ingin berperan aktif dalam pembangunan masyarakat. Dengan memperdayakan masyarakat, kita dapat menciptakan hubungan yang saling mendukung antara warga negara dan pemerintah. Lalu yang keempat yaitu membangun layanan publik yang berkualitas. Saya akan fokus pada peningkatan kualitas layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Saya akan mendorong inovasi dalam penyediaan layanan, memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi layanan publik. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan warga secara efektif dan efisien. Jika saya menjadi seorang bupati dan ingin menjadi warga negara yang baik serta menciptakan negara yang aman, makmur, dan sentosa dalam hubungan antara negara dan agama. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat saya lakukan. Yang pertama yaitu menghormati kebebasan beragama. Saya akan memastikan bahwa semua warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama atau kepercayaan mereka sendiri. Saya akan melindungi hak asasi manusia dan menghormati kebebasan beragama sesuai dengan hukum dan konstitusi negara. Kemudian yang kedua yaitu menjaga keharmonisan antar agama. Saya akan mendorong dialog antar agama dan kerjasama antara pemuka agama dan komunitas beragama. Saya akan mengadakan kegiatan yang mempromosikan pemahaman, toleransi, dan saling menghormati antara berbagai agama dan kepercayaan. Hal ini penting untuk menjaga kerukunan dan harmoni sosial di masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu memberikan perlindungan dan pelayanan kepada umat beragama. Saya akan memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak umat beragama terpenuhi. Saya akan menyediakan fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah agama, dan tempat pemakaman yang memadai untuk masyarakat beragama. Saya juga akan mendukung program-program sosial dan keagamaan yang bermanfaat bagi umat beragama. Kemudian yang keempat yaitu mendorong kerjasama dengan lembaga keagamaan. Saya akan menjalin kemitraan yang baik dengan lembaga keagamaan seperti majelis agama, organisasi keagamaan, dan tokoh agama. Saya akan mendengarkan aspirasi mereka, melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik,
dan bekerja sama dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Saya menjadi seorang bupati dan ingin menjadi warga negara yang baik, serta menciptakan negara yang aman, makmur, dan sentosa dalam konteks otonomi daerah. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat saya lakukan. Yang pertama yaitu memahami prinsip otonomi daerah. Saya akan memahami sepenuhnya prinsip-prinsip otonomi daerah, yaitu pemberian kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan memutuskan urusan lokal sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Saya akan memastikan penerapan prinsip ini dalam kebijakan dan tindakan saya sebagai bupati. Kemudian yang kedua yaitu mendorong partisipasi masyarakat. Saya akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat daerah. Saya akan mengadakan pertemuan, konsultasi publik, dan mekanisme partisipatif lainnya untuk melibatkan warga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kebijakan daerah. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Saya akan memfokuskan upaya pada peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. Saya akan memastikan tersedianya fasilitas dan layanan yang memadai seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Saya juga akan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyediaan layanan publik. Lalu yang keempat yaitu mengembangkan sumber daya lokal. Saya akan mendorong pengembangan sumber daya lokal di daerah, baik itu melalui pemberdayaan ekonomi lokal, pengembangan pariwisata, atau peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan mengoptimalkan potensi lokal, daerah dapat menjadi lebih mandiri secara ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya menjadi seorang bupati dan ingin menjadi warga negara yang baik serta menciptakan negara yang aman, makmur, dan sentosa dalam konteks good governance atau tata kelola yang baik. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat saya lakukan. Yang pertama yaitu transparansi dan akuntabilitas. Saya akan menerapkan prinsip transparansi dalam segala aspek pemerintahan daerah. Saya akan memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan, anggaran, dan kegiatan pemerintah daerah tersedia dan dapat diakses oleh publik. Selain itu, saya juga akan memastikan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik dan melibatkan publik dalam proses pengawasan. Lalu yang kedua yaitu partisipasi publik. Saya akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan daerah. Saya akan mengadakan pertemuan, konsultasi publik, dan mekanisme partisipatif lainnya untuk melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik. Partisipasi publik yang kuat akan menciptakan legitimasi dan keberlanjutan kebijakan yang dihasilkan. Lalu yang ketiga yaitu pembangunan kapasitas. Saya akan memberikan perhatian khusus pada pembangunan kapasitas pegawai pemerintah daerah. Saya akan memberikan pelatihan dan pendidikan yang diperlakukan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam bidang tata kelola yang baik, manajemen, dan inovasi. Dengan membangun kapasitas, kita dapat menghasilkan pemerintah yang lebih efisien, profesional, dan responsif. Kemudian yang keempat yaitu pengawasan yang efektif. Saya akan memastikan adanya sistem pengawasan yang efektif terhadap kinerja pemerintah daerah.
Saya akan mendukung lembaga pengawas yang independen seperti Badan Pengawas Daerah dan memastikan bahwa mereka memiliki kekuatan dan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Saya juga akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah daerah. Untuk menjadi seorang bupati yang baik dan mampu menjadikan negara aman, makmur, dan sentosa dalam materi hak asasi manusia atau HAM, berikut adalah beberapa langkah yang dapat saya lakukan. Yang pertama yaitu penerapan HAM dalam kebijakan dan tindakan. Saya akan memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah daerah saya didasarkan pada prinsip-prinsip HAM yang termaktub dalam konstitusi dan peraturan yang berlaku. Saya akan memastikan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mendasar seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kemudian hak-hak perempuan, dan hak-hak minoritas. Lalu yang kedua yaitu pendidikan dan penyuluhan HAM. Saya akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang HAM melalui program pendidikan dan penyuluhan. Saya akan melibatkan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh-tokoh masyarakat untuk menyampaikan informasi tentang pentingnya HAM dan cara melindunginya. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan akses keadilan. Saya akan memperkuat sistem peradilan di daerah saya untuk memastikan akses yang adil dan merata terhadap keadilan bagi semua warga. Saya akan mendukung pembentukan pengadilan yang independen, memberikan pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan memastikan akses terhadap bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkannya. Kemudian yang keempat yaitu perlindungan hak perempuan dan anak. Saya akan fokus pada perlindungan hak perempuan dan anak-anak. Saya akan mengimplementasikan kebijakan dan program untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, serta memberikan dukungan dan pemulihan bagi korban kekerasan. Jika saya menjadi seorang bupati dan ingin menjadi warga negara yang baik, serta mampu menjadikan negara aman, makmur, dan sentosa dalam materi ketahanan nasional, berikut adalah beberapa langkah yang dapat saya lakukan. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran ketahanan nasional. Saya akan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya ketahanan nasional dan peran setiap warga negara dalam membangunnya. Saya akan melibatkan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media untuk menyebarkan informasi dan memberikan pemahaman yang baik tentang aspek-aspek ketahanan nasional. Lalu yang kedua yaitu kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Saya akan menjalin kerjasama yang erat dengan pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional. Saya akan mengkoordinasikan program-program yang relevan dengan pemerintah pusat, seperti keamanan, pertahanan, dan pengembangan ekonomi. Lalu yang ketiga yaitu peningkatan keamanan daerah. Saya akan bekerja sama dengan aparat keamanan, termasuk kepolisian dan aparat militer, untuk meningkatkan keamanan daerah. Saya akan mendukung program-program keamanan seperti patroli keamanan, pengawasan perbatasan, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan. Lalu yang keempat yaitu pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Saya akan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di daerah saya.
Saya akan mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang potensial, menggiatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja bagi warga negara. Pembangunan ekonomi yang kuat akan meningkatkan ketahanan nasional secara keseluruhan. Saya menjadi seorang bupati dan ingin menjadi warga negara yang baik serta mampu menjadikan negara aman, makmur, dan sentosa dalam hal wawasan Nusantara. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat saya lakukan. Yang pertama yaitu pendidikan dan penyuluhan. Saya akan memastikan pendidikan dan penyuluhan tentang wawasan Nusantara diberikan kepada masyarakat secara luas, terutama kepada generasi muda. Saya akan melibatkan lembaga pendidikan dan budaya lokal untuk mengintegrasikan nilai-nilai wawasan Nusantara dalam kurikulum pendidikan. Lalu yang kedua yaitu pemeliharaan warisan budaya. Saya akan mendukung pelestarian dan pemeliharaan warisan budaya yang ada di daerah saya. Saya akan mengembangkan program untuk mempromosikan seni, musik, tarian, dan tradisi lokal sebagai bagian dari identitas dan kebudayaan budaya daerah. Dengan demikian, masyarakat akan lebih menghargai dan memahami keberagaman budaya Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu dialog antar budaya. Saya akan mendorong dialog dan pertukaran budaya antar wilayah di Indonesia. Saya akan mengadakan kegiatan seperti festival budaya, pertemuan lintas budaya, dan pemeran seni guna memperkuat persaudaraan antar warga negara. Melalui dialog antar budaya, kita dapat membangun pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman budaya Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu pengembangan pariwisata berkelanjutan. Jadi saya akan mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menghargai alam dan budaya lokal. Saya akan mengembangkan program pariwisata yang bertanggung jawab, menjaga kelestarian lingkungan, dan memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat lokal. Pariwisata yang berkelanjutan akan menjadi sumber penghasilan tambahan dan memperkuat hubungan antar wilayah di Indonesia. Saya menjadi seorang bupati dan ingin menjadi warga negara yang baik serta mampu menjadikan negara aman, makmur, dan sentosa dalam hal civil society. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat saya lakukan. Yang pertama yaitu mengatasi ketimpangan sosial. Saya akan berupaya mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada di daerah saya. Saya akan mengimplementasikan kebijakan yang berpihak kepada kelompok-kelompok marginal dan rentan dalam masyarakat. Saya akan bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk mengidentifikasi dan menangani akar masalah ketimpangan, serta mendorong inklusi sosial dan ekonomi. Kemudian yang kedua yaitu mendukung kebebasan berpendapat dan menyampaikan pendapat. Saya akan memastikan bahwa kebebasan berpendapat dan menyampaikan pendapat dihormati dan dijaga di daerah saya. Saya akan membuka ruang untuk diskusi terbuka, melibatkan media yang independen, dan mendorong kebebasan berekspresi. Saya akan mendengarkan berbagai suara dan mengambil langkah-langkah konkret berdasarkan masukan dari masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu mendorong kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil. Saya akan menjalin kerjasama yang erat dengan organisasi masyarakat sipil atau NGO di daerah saya. Saya akan bekerja sama dalam mengatasi isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Saya akan mendukung kegiatan mereka, memberikan ruang bagi mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan,
dan memanfaatkan pengetahuan dan keahlian mereka untuk mencapai tujuan yang sama. Kemudian yang keempat yaitu membangun kemitraan yang kuat. Saya akan membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil. Saya akan mengadakan pertemuan berkala, forum diskusi, dan kegiatan kolaboratif untuk saling bertukar informasi, pemikiran, dan pengalaman. Dengan membangun kemitraan yang kuat, kita dapat bekerja bersama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.